Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Islam modern, yaitu pengambil alihan Masjidil Haram di Mekah oleh kelompok teroris pada tahun 1979. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang Arab Saudi, tetapi juga seluruh dunia Islam. Bagaimana kisahnya? Siapa dalang di balik peristiwa ini dan apa dampaknya bagi dunia Islam? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke detail peristiwa, penting untuk memahami konteks sejarah dan politik yang melatar belakangi tragedi ini. Tahun 1979 adalah tahun yang penuh perubahan di Timur Tengah. Di negara Iran, revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan Shah Iran yang dianggap terlalu pro-barat. Revolusi ini tidak hanya mengubah peta politik Iran, tetapi juga menciptakan gelombang kekhawatiran di negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi. Negara Arab Saudi sebagai negara yang mengklaim diri sebagai pelindung dua kota suci Islam, yakni Mekah dan Madinah, merasa terancam oleh penyebaran pengaruh revolusi Syiah ini. Pemerintah Arab Saudi yang saat itu dipimpin oleh Raja Khalid berusaha menjaga stabilitas dalam negeri sambil mempertahankan hubungan dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat. Namun, di dalam negeri ada kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi. Mereka menganggap pemerintah Saudi telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni, terlalu dekat dengan Barat dan mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Salah satu kelompok tersebut dipimpin oleh Juhaiman al-Otaibi, seorang mantan anggota Garda Nasional Saudi yang kemudian menjadi tokoh radikal. Siapa sebenarnya Juhaiman al-Otaibi? Juhaiman lahir di As-Sajir, Provinsi Qasim, dari keluarga suku Utaibah, salah satu suku wilayah Najd di Arab Saudi. Suku Utaibah dikenal salah satu kabilah ekstrim kanan. Mereka memiliki kemampuan militer. Pada mulanya kabilah ini disiapkan sebagai pelindung oleh kerajaan Arab Saudi. Pada kenyataannya, mereka bertolak belakang dengan kerajaan Arab Saudi yang baru saja tumbuh karena tidak menyetujui unsur-unsur modernisasi dan hubungan diplomasi kerajaan Arab Saudi dengan dunia Barat. Juhaiman di usia 19 tahun pernah menjadi anggota Garda Nasional Saudi. Dia sangat dekat dengan ulama, salah satunya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pada tahun 1955, Juhaiman keluar dari Garda Nasional Kerajaan Arab Saudi. Dia memutuskan untuk fokus menuntut ilmu agama di Universitas Islam Madinah. Pada waktu itu di Timur Tengah sedang terjadi pergolakan politik. Di negara Mesir, presiden saat itu Gamal Abdul Nasser menangkap dan menghukum seluruh aktivitis Ikhwanul Muslimin setelah kelompok tersebut mencoba melakukan kudeta dengan rencana membunuh Presiden Gamal Abdul Nasser. Sebagian aktivis Ikhwanul Muslimin ada yang berhasil melarikan diri, salah satunya Muhammad Qutb, saudara dari Sayyid Qutb yang kelak menjadi guru Osama bin Laden. Di sisi lain, kerajaan Arab Saudi yang saat itu dipimpin Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud memiliki perselisihan dengan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, sehingga
Arab Saudi menerima kedatangan para aktivis Ikhwanul Muslimin yang melarikan diri, termasuk Muhammad Qutb yang kemudian dijadikan pengajar di Universitas Jeddah. Dari peristiwa inilah Juhaiman mulai mempunyai pemikiran ekstrim. Juhaiman di kampus Universitas Islam Madinah bertemu dengan aktivis Ikhwanul saat berkuliah. Mereka sering berdiskusi mengenai pergolakan politik di Mesir, dan para aktivis Ikhwanul Muslimin berkesimpulan bahwa Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser adalah murtad karena menghalangi penerapan paham dan sistem pemerintahan syariat Islam. Juhaiman pun sangat terpengaruh oleh para aktivis itu. Ketika kerajaan Arab Saudi memperbolehkan siaran televisi pada akhir tahun 1960-an yang menayangkan membawa berita perempuan dan unsur modern lainnya, Juhaiman merasa itu bertentangan dengan syariat Islam. Dari sinilah jiwa Juhaiman mulai memberontak. Dia mempunyai pemikiran jika para aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir bisa melawan pemerintahan karena tidak berdasarkan syariat Islam, mengapa Arab Saudi tidak bisa melawan kerajaan Arab Saudi? Pada tahun 1965, di sebuah masjid kecil kota Madinah, Juhaiman al-Otaibi dan Muhammad al-Qahtani membentuk sebuah kelompok ekstremis yang dinamai As-Salafiyah Al-Muhtasibah. Meskipun bernama Salafi, kelompok ini sangatlah jauh dari jalan salafus saleh. Gerakan ini berideologi ikhwani ekstremis. Juhaiman pada tahun 1975 keluar dari Universitas Islam Madinah. Dia bersama kelompoknya kembali ke kampung halamannya di Qasim. Disinilah Juhaiman dan kelompoknya memulai pergerakan ekstremismenya dengan cara memasang pamflet provokasi mencela pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Dan dalam khutbah-khutbahnya ia sangat vokal dalam orasi mengajak masyarakat untuk membentuk Arab Saudi yang benar-benar murni berlandaskan syariat Islam. Ia menilai kerajaan Arab Saudi saat itu telah melanggar kehormatan dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Menanggapi pergerakan Juhaiman dan kelompoknya, Menteri Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi saat itu, Pangeran Naib bin Abdul Aziz, mengisolasi Juhaiman dan kelompoknya dari masyarakat. Hal ini sebagai antisipasi dari pemahaman ekstremisme Juhaiman yang mulai tersebar. Pada akhir tahun 1970-an, Juhaiman pindah ke kota Riyadh. Kemudian pada tahun 1978 dia mengadakan demonstrasi menentang kerajaan Arab Saudi, yang kemudian dia dan pengikutnya sekitar 100 orang ditangkap dan ditahan pihak keamanan kerajaan Saudi. Ketika mendekam di penjara, ia ditemui oleh gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian berdiskusi perihal demonstrasi tersebut. Juhaiman menjelaskan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa kerajaan Arab Saudi telah kehilangan legitimasi karena telah menyimpang dari syariat Islam. Karena kasih sayang Syekh Abdul Aziz bin Baz kepada Juhaiman, Syekh Abdul Aziz bin Baz berusaha agar pihak keamanan kerajaan Arab Saudi bisa membebaskan Juhaiman dengan alasan bahwa Juhaiman adalah anak yang emosional, tapi tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan kerajaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz berharap dengan sikap lembutnya beliau dan kerajaan tunjukkan melunakkan hati Juhaiman. Namun semua itu tidak berbekas sama sekali di hati Juhaiman. Dia dan kelompoknya semakin menjadi-jadi. Juhaiman bahkan mendaulat saudara iparnya, yakni Muhammad al-Qahtani, sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Juhaiman bercita-cita membebaskan tanah Arab, bahkan dunia dari jalan sesat, dan dia mulai merencanakan penyerangan ke Mekah. Selama beberapa pekan, Juhaiman dan pengikutnya mengamati dan mengawasi pergerakan di kota Mekah.
Setelah semua terancang matang, pada tanggal 20 November 1979, Juhaiman dan 270 pengikutnya memasuki Masjidil Haram Mekah. Mereka berbaur dengan para jemaah untuk melaksanakan sholat subuh. Mereka membawa beberapa peti jenazah. Ketika ditanya oleh pihak keamanan, peti matinya berisi jenazah yang akan disolatkan bersama jenazah lainnya. Padahal peti mati tersebut berisikan lusinan senjata yang akan digunakan untuk membajak Masjidil Haram Mekah. Ketika itu penjagaan Masjidil Haram Mekah tidak seketat saat ini, sehingga dengan mudah Juhaiman dan kelompoknya dapat menguasai Masjidil Haram. Selama salat subuh berlangsung, kelompok ekstremis ini mengunci setiap pintu-pintu Masjidil Haram dan menempatkan 2 orang tiap pintu. Selepas salat subuh, kelompok ekstremis ini mulai membajak Masjidil Haram Mekah. Kesaksian dari Syekh Muhammad As-Subail yang menjadi imam salat subuh ketika itu mengatakan ketika salat subuh selesai mereka mengambil mikrofon dan mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah muncul. Juhaiman memperkenalkan Muhammad Qatani sebagai Imam Mahdi kepada jamaah. Kemudian kelompok ini membaiatnya. Sambil menembakkan senapan ke udara, mereka mengintimidasi jemaah agar membaiat Al-Qatani sebagai Imam Mahdi. Para jamaah dipersilahkan keluar kecuali warga asli Arab Saudi. Para penjaga Masjidil Haram berusaha menindak mereka, namun karena penjaga tidak bersenjata, semua petugas penjaga tewas. Tumpahlah darah di tanah suci. Di sisi lain, para jemaah warga asli Arab Saudi yang berusaha melarikan diri pun ditembak hingga tewas. Mendengar kabar Masjidil Haram Mekah telah dibajak ekstremis dan korban berjatuhan, Raja Kerajaan Arab Saudi pada saat itu, Raja Khalid, mengumpulkan para ulama untuk membahas kejadian tersebut. Kesimpulan hasil rapat Raja Khalid dengan para ulama ialah tetap mengedepankan negosiasi. Namun apabila Juhaiman dan kelompoknya mengabaikan negosiasi tersebut, tindakan tegas memerangi mereka harus ditempuh oleh Kerajaan Arab Saudi. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Pangeran Naif bin Abdul Aziz pun turun langsung untuk mengatasi masalah ini. Beliau meminta warga yang tinggal di sekitar area Masjidil Haram untuk mengosongkan tempat tinggal mereka, karena sniper kelompok Juhaiman bersiaga di menara-menara masjid bisa membahayakan mereka. Pasukan kerajaan Arab Saudi mengepung masjid dan memberi perlawanan terhadap kelompok ekstremis, sehingga kelompok ekstremis terpojok dan bersembunyi di terowongan bawah tanah masjid. Setelah 5 hari pengepungan, tanda kekalahan kelompok ekstremis ini mulai muncul, diawali dengan tewasnya Al-Qatani. Banyak dari kelompok ekstremis menyerahkan diri ke pasukan kerajaan Arab Saudi. Di tanggal 5 Desember 1979, pasukan dan Garda Nasional Kerajaan Arab Saudi ingin sesegera mungkin mengakhiri pembajakan ini. Mereka mengambil keputusan untuk memutus aliran listrik masjid dan suplai air. Karena sebagian sandera berhasil diselamatkan, pasukan Arab Saudi menekan kelompok ekstremis menjauh dari area Ka'bah, hingga membuat sebagian dari mereka menyerahkan diri dan sebagian lagi masih bertempur untuk bertahan, sampai akhirnya berhasil diringkus oleh pasukan dan Garda Nasional Kerajaan Arab Saudi. Pada saat itu, Kerajaan Saudi banyak mendapatkan tawaran bantuan untuk mengatasi kelompok ekstremis Juhaiman. Namun, Kerajaan Arab Saudi yakin mereka bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Adapun pasukan Prancis di pangkalan militer daerah Taif hanya melatih militer dan pasukan Arab Saudi cara penggunaan senjata gas air mata.
Pangeran Naif bin Abdul Aziz dalam press conference menyatakan bahwa korban dalam peristiwa tersebut 12 orang pegawai, 115 tentara Arab Saudi gugur, 402 pegawai dan 49 tentara terluka, 75 pemberontak tewas, 15 lainnya ditemukan tewas di terowongan. Pada tanggal 10 Januari 1980, Juhaiman, 67 orang pengikutnya dihukum pancung. Para pengikutnya terdiri dari warga Arab Saudi, Irak, Mesir, Yaman, Kuwait, Sudan. Semuanya dieksekusi di beberapa kota berbeda, sementara Juhaiman dieksekusi di kota Mekah. Di tingkat global, peristiwa ini menjadi pengingat akan bahaya ekstremisme agama. Banyak negara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok radikal yang menggunakan agama untuk tujuan politik. Peristiwa ini juga memicu perdebatan tentang interpretasi ajaran Islam dan bahaya penyimpangan ideologi. Banyak ulama yang mengecam tindakan Juhaiman dan pengikutnya, mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam pemikiran ekstremisme. Peristiwa pengambil alihan Masjidil Haram tahun 1979 adalah tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi dunia Islam. Namun, ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kesucian agama dari kepentingan politik dan ekstremisme. Kita harus belajar dari sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Umat Islam perlu bersatu, menjaga toleransi, dan menghindari pemikiran-pemikiran yang dapat memecah belah. Selain itu, kita juga perlu berpikir kritis terhadap informasi dan ajaran yang kita terima. Tidak semua yang mengatasnamakan agama benar-benar mewakili ajaran agama Islam yang sebenarnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum